Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas keseharian. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran ilmu tajwid. Sebelum ke pembahasan, kita akan mengenal dulu apa itu ilmu tajwid, tujuannya seperti apa, dan yang terpenting dalam ilmu tajwid itu apa. Baik, sebagai pelajaran pendahuluan, ilmu tajwid ialah ilmu yang digunakan untuk mengetahui kaidah dan cara membaca, membunyikan huruf-huruf Al-Quran secara baik dan benar. Adapun tujuan mempelajari ilmu tajwid ialah untuk memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut kita dari kesalahan membaca Al-Quranul Karim. Dalam ilmu tajwid, hal yang terpenting ialah huruf-huruf hijaiyah atau disebut dengan makharijul huruf dalam bermacam-macam harakah serta dalam bermacam-macam hubungan. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya ialah fardu kifayah atau fardu secara berkelompok, sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya ialah fardu ain. Kita lanjut ke pembahasan ilmu tajwid. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid bab 1, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus mengenal dulu apa itu nun sukun dan apa itu tanwin. Yang dimaksud dengan nun sukun ialah nun yang berharakat sukun yang bersuara an ketika sebelum nun sukun berharakat fathah, dan bersuara in ketika sebelum nun sukun berharakat kasrah, dan bersuara un ketika harakat dhammah bertemu dengan nun sukun tersebut. Dan adapun yang dimaksud dengan tanwin ialah harokat yang berlapis dua di atas maupun di bawah huruf hijaiyah. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama idhar khalqi, yang kedua idgham biguna, yang ketiga idgham bilaguna, yang keempat iqlab, dan yang terakhir ikhfa hakiki. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu idhar khalqi. Idhar artinya secara bahasa ialah an-nutqu biharfim mim makhrajihi ma'a adamil gunnah, membaca pada satu huruf dari makhrajnya serta tidak menggunakan gunnah. Dengan kata lain, cara membacanya tersebut harus dibaca terang. Dan khalqi artinya adalah tenggorokan. Jadi menurut bahasa, idhar khalqi ialah menerangkan di tenggorokan. Mengapa dinamakan tenggorokan? Karena nantinya suara-suara idhar khalqi ini tempat keluarnya hurufnya itu berasal dari tenggorokan. Menurut istilah,
Ilmu tajwid idhar khalqi itu adalah menerangkan suara nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf khalqi yang 6, yaitu alif, ain, ghain, ha, kha, dan ha. Cara membacanya, suara nun mati atau nun sukun tersebut dan tanwin dipendekkan, tidak boleh disuarakan lama. Artinya nun sukun dan tanwin itu harus dibaca jelas. Contohnya seperti ini. Yang pertama, ketika tanwin bertemu dengan alif pada nomor pertama, yaitu hasidin idza. Jadi pada kalimat din, pada huruf din itu suara tanwinnya harus dipendekkan dan langsung dimasukkan ke huruf alif. Yang kedua, jannatin aliyah. Nah, di situ ada tak marbutoh yang harakat kasroh bertemu dengan ain. Yang ketiga yaitu ajrun ghairu mamnun. Nah, di atas ro ada tanwin dumah bertemu dengan ghain. Yang keempat yaitu apoan hisaba. Jadi pada hamzah itu ada tanwin bertemu dengan ha. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu zarratin khaira. Jadi di ta marbuthah itu ada tanwin kasrah bertemu dengan kha. Yang terakhir tanwin dumah bertemu dengan ha. Salamun hiya hatta. Itu contoh-contoh bacaan idhar khalqi tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar khalqi. Bagaimana kalau contoh bacaan idhar khalqi bertemu nun mati bertemu dengan huruf-huruf khalqi? Itu ini dia, kita lihat nomor 1 yaitu man a'po in ahlakani. Itu nun sukunnya itu dibaca pendek, langsung kita masuk ke langsung kita membaca alifnya. Yang kedua yaitu min alaq min azabin. Itu nun sukunnya dibaca secara pendek. Yang ketiga yaitu min ghilin yanhituna min khawf minhum minha minhu. Itu contoh-contoh dari izhar khalqi nun sukun bertemu dengan huruf-huruf khalqi. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu idgham bigunnah. Idgham menurut bahasa ialah idkhalus syai'i fi syai'i, memasukkan satu perkara pada perkara yang lain. Dan gunnah menurut bahasa ialah dengung atau mendengung. Bigunnah artinya dengung atau mendengung. Jadi idgham bigunnah secara bahasa ialah memasukkan dengan mendengung. Menurut istilah, idgham bigunnah ialah memasukkan suara nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf idgham bigunnah. Huruf-huruf idgham bigunnah di sini ada 4. Yang pertama yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Dengan dibaca dengung serta tidak berkumpul dalam satu kalimat atau satu perkataan. Cara membacanya gimana? Cara membacanya ialah nun sukun atau tanwin tersebut dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya, artinya huruf-huruf idgham bigunnah tadi. Nah, atau seakan-akan ditasdidkannya dengan mendengung sehingga menjadi suara huruf idgham bigunnah.
seperti itu. Ini adalah cara membaca idgham biguna atau idgham. Idgham biguna ini juga bisa dikenal dengan idgham ma'al gunnah. Nah, ini bisa kita lihat. Terus contoh-contoh idgham biguna. Contoh-contoh idgham biguna misalnya di sini ada tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham biguna. Yang pertama yaitu yauma idi yasduru. Jadi di bacaan tanwin, dal yang ada tanwinnya itu kita masukkan ke suara huruf ya, kemudian didengungkan. Terus yang kedua yaitu amilatun nasibah. Jadi pada kalimat huruf tun itu harus didengungkan atau dilamakan suaranya seperti itu. Terus yang ketiga yaitu bihijaratim min sijil. Jadi pada huruf ta marbutah harkat kasroh bertemu dengan mim, suara tanwin itu supaya dilamakan seperti itu. Terus yang terakhir yaitu malau wa'addadah. Jadi pada kalimat lam itu ada huruf atau huruf lam itu ada tanwin fathah bertemu dengan wawu. Kemudian contoh-contoh idgham biguna nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang 4 tadi. Pertama yaitu may yakulu. Yang kedua min nurin. Yang ketiga mim masadin. Yang keempat min waraihim. Tuh contoh-contoh dari idgham biguna nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham biguna. Jadi suara nunnya itu dihilangkan kemudian dimasukkan kepada huruf-huruf idgham biguna tadi. Namun pada huruf-huruf yang 4 tadi itu bisa berubah menjadi terang. Tidak lagi dibaca dengung dan tidak lagi dimasukkan, akan tetapi dibaca terang, yaitu disebut dengan idhar wajib. Apa yang dimaksud dengan idhar wajib? Menurut bahasa, idhar artinya terang seperti yang kita jelaskan di awal tadi, dan wajib artinya keharusan atau harus dilakukan. Menurut istilah, yaitu idhar wajib adalah menerangkan suara nun sukun atau tanwin apabila bertemu huruf idgham biguna yang 4 yaitu ya, nun, mim, dan wawu bila berkumpul dalam satu kalimat atau satu perkataan. Jadi tanda-tandanya bacaan idhar wajib ini kalimat atau tanwin dan nun sukun tersebut harus dalam satu kalimat terhadap huruf-huruf idgham biguna tadi. Apa sih yang dimaksud dengan satu kalimat itu? Satu kalimat ialah nun mati atau tanwin tersebut tidak berpisah dengan salah satu huruf idgham biguna. Gampangnya seperti itu. Baik, kita lanjut ke ciri utama daripada satu kalimat atau dua kalimat tersebut. Ini bisa kita lihat ciri utama yang pertama yaitu apabila huruf nun yang disukun tersebut terpisah dengan huruf idgham biguna, maka hukum bacaan yang berlaku dalam kasus ini adalah hukum bacaan idgham biguna dan harus dibaca dengan dengung, harus dibaca dengan memasukkan kemudian didengungkan. Ciri utama yang kedua yaitu apabila huruf nun yang disukun dan huruf tersebut tersambung,
atau dalam satu kata dengan huruf idgham bigunnah tadi, maka hukum bacaan yang berlaku adalah hukum idhar wajib dan harus dibaca jelas atau terang, tidak boleh lagi mendengung. Jadi wajib dibaca terang. Itu dinamakan dengan idhar wajib. Contohnya idhar wajib ialah seperti pada yang tertera di nomor 1 ini, dalam kalimat yang berwarna merah, yaitu inna zayyana sama ad-dunya. Nah, itu di kalimat dunya tidak lagi dibaca duya, tidak lagi dibaca seperti itu, karena kalimat tersebut merupakan bacaan dari idhar wajib. Begitu juga di nomor 2, yaitu soffan ka'annahum bunyanun. Nah, itu kan bunyanun, tidak lagi dibaca dengan buyanun, tidak lagi, karena kalimat tersebut bacaan idhar wajib. Yang ketiga yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah menurut bahasa idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan seperti yang kita ketahui di awal tadi, dan bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Kalau idgham bi gunnah tadi dengan mendengung, sekarang bila gunnah dengan tidak mendengung. Sedangkan menurut istilah, idgham bila gunnah ialah memasukkan suara nun mati atau tanwin kepada huruf yang kedua atau huruf yang dua, atau huruf yang dua, yaitu huruf-huruf dari idgham bila gunnah, antara lain yaitu lam dan ra, dengan tidak dibaca dengung. Seperti itu. Cara membacanya gimana? Cara membacanya sama seperti cara membaca idgham bi gunnah tadi, cuma di sini tidak didengungkan, tidak dilamakan, seperti itu. Tidak didengungkan. Kalau idgham bi gunnah tadi didengungkan, tetapi kalau idgham bila gunnah di sini tidak didengungkan. Contohnya seperti ini. Pada nomor 1 yaitu khairul laka. Jadi tidak dilamakan atau tidak didengungkan. Kalau didengungkan kan bacaannya seperti ini, khairul laka. Nah, itu kan bacaan dari idgham bi gunnah cara membacanya. Tapi kalau idgham bila gunnah ini cara membacanya tidak lagi didengungkan. Yang kedua yaitu syaitonir rajim. Seperti itu. Terus kalau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah tersebut, contohnya seperti ini. Yang pertama, ketika bertemu dengan lam, yaitu miladunka, itu tidak lagi dibaca dengung nunnya. Terus yang kedua, mirrabbihim, nah, tidak lagi dibaca dengung. Selanjutnya nomor 4 yaitu iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya menukar atau mengganti. Sedangkan menurut istilah, iqlab ialah menukar atau mengganti suara daripada nun mati atau tanwin tersebut diganti kepada suara apa? Diganti kepada suara mim bila mana nantinya bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iqlab ini hanya ada satu, yaitu ba. Cara membacanya gimana? Cara membacanya ialah suara nun sukun atau tanwin diubah kepada suara mim terlebih dahulu dengan merapatkan kedua bibir serta diikuti dengan suara dengung. Contohnya bisa kita lihat di sini ketika tanwin bertemu dengan ba, yaitu pada nomor 1 yang di atas amadam ba'ida, yang di bawah nomor 2 mim ba'di. Itulah contoh dari bacaan iqlab. Yang terakhir yaitu ikhfa. Menurut bahasa, ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Yang dimaksud dengan samar di sini dalam bacaan ikhfa ini yaitu gabungan antara bacaan idgham bi gunnah dan izhar.
Sedangkan menurut istilah ialah menyamarkan suara nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf yang 15 selain dari huruf-huruf yang kita jelaskan tadi. Jadi selain dari huruf iqlab, selain dari huruf idgham bila guna, selain dari huruf idgham biguna, dan selain dari huruf idhar khalqi. Di antaranya yaitu huruf-huruf ikhfa ialah shad, za, sa, ka, ja, da, sha, ko, sa, to, za, fa, ta, do, dan zo. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian cara membaca ikhfa itu ada 4 kategori. Cara membacanya ialah suara nun sukun atau tanwin masih tetap terdengar tetapi samar antara idhar dan idgham dan terus bersambung dengan makhraj huruf berikutnya sehingga kedengarannya seperti yang 4 ini. Pertama, bila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yaitu za, dha, fa, ko, dan ka, itu seakan-akan berbunyi kayak tulisan yang tertera ini. Terus kalau yang nomor 2 bisa kita lihat di sini. Seperti itu. Untuk bagaimana kita membacanya, kita beralih ke contohnya. Contoh bacaan ikhfa tanwin. Pada nomor 1 yaitu jannatin tajri min muta'in thumma amin hubban jamma dakkan dakka yaumin dhi masghaba. Ini contoh-contoh dari ikhfa. Contoh-contoh selanjutnya yaitu bisa kita lihat di sini. Yauma idzin zurqa basyaran sawiya nafsin syai'a soffan soffa qauman dallin qauman taghin qauman zalimin naram falamma syai'in qadir fafariqan kadzabtum. Itu contoh-contoh daripada bacaan ikhfa ketika tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa tadi. Terus kalau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa tadi seperti yang tertera di sini pada nomor pertama yaitu antum man thakulat min jundin indahu man zalladhi anzalna min sijilin min syarrin fansab mandud an tabaqa yanzuruna fatanfa'ahu an qadha in kana. Nah, itu contoh-contoh daripada bacaan ikhfa ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa tadi. Ya, seperti itulah demikian pertemuan kali ini, pembahasan daripada ilmu tajwid, pelajaran ilmu tajwid bab pertama yaitu nun sukun bertemu dengan tanwin. Kita kembali lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan ketemu dengan pembahasan bab mim mati dan bab guna.
Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pemirsa sekalian. Demikianlah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.